Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8 dari kelas AKL 1B akan mempresentasikan review artikel yang berjudul The Strategic Process of Merger and Acquisition Market Using Integrating Change Management. Next. Pada kelompok kami ini beranggotakan saya sendiri Martaza Sabrina NPM 061, saya Vidya Sifarini, NPM 066. Saya Salsabila Pramestia Putri, NPM 082. Saya Alzara Berlian Nur Fitri, NPM 085. Saya Algi Zulfikar Ramadhani, NPM 305. Identitas yang terkait pada artikel ini, judulnya adalah The Strategic Process of Merger and Acquisition Market Using Integrating Change Management. Nama peneliti artikel ini adalah Ngukang, Pawakan Hanentrat, dan Hijung Wang. Pada tahun 2020, berasal dari Journal of Distribution Science 1896 pada halaman 57-62 dan ber-ISSN 1738310 atau online ISSN-nya adalah 20937717 dan doi-nya sebagai berikut. Next. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Menurut studi Skypack pada tahun 2014, kedua perusahaan yang bergabung dapat meningkatkan kemungkinan mereka akan membuat keputusan yang strategis yang paling menguntungkan bagi organisasi mereka, yaitu dengan mengintegrasikan pemeriksaan perubahan manajemen ke dalam kegiatan pra-perjanjian yang terdiri dari pengembangan akuisisi, penentuan target, dan uji tuntas. Manajemen perubahan merupakan aspek yang memberikan kepemimpinan dan arahan kepada organisasi dari keadaan saat ini ke keadaan yang akan datang. Inti dari manajemen perubahan sendiri adalah peralihan keadaan yang efisien dari individu dan organisasi ke struktur yang baru dalam menjalankan bisnis. Fungsi utama dari manajemen perubahan yaitu menghitung aspek sumber daya manusia dari perubahan organisasi, praktik, dan perubahan teknologi, serta menekankan kesiapan individu untuk menjadi efisien dalam lingkungan organisasi yang baru dan yang akan datang. Pemimpin organisasi dan praktisi harus memahami bagaimana mengendalikan perubahan karena pendapat para pemimpin penting dalam penentuan arah organisasi. Next. Seperti gambar yang bisa dilihat ini, gambar 1 menunjukkan bahwa strategi merger dan akuisisi yang sukses harus dilakukan berdasarkan manajemen perubahan dan arahan yang benar dari pemimpin. Dan pada penelitian ini akan memberikan strategi merger dan akuisisi berdasarkan penelitian sebelumnya untuk membantu para pemimpin organisasi dan praktisi dalam dua budaya perusahaan melalui strategi manajemen perubahan dan arahan pendapat pemimpin. Next. Yang selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang ada pada artikel ini adalah ada sedikit keraguan bahwa prinsip dan praktik pengembangan organisasi untuk proses mengidentifikasi dan mengembangkan strategi intervensi untuk komponen ketika merger dan akuisisi melibatkan proses kritis manajemen perubahan termasuk pelarasan budaya, nilai orang, dan perilaku perusahaan. Dan tujuan penelitiannya adalah dalam analisis ini, penelitian membuat rencana merger dan akuisisi baru untuk memandu prinsip-prinsip yang berkembang menggunakan model manajemen perubahan. Next. Selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori dalam merger dan akuisisi ini adalah menurut Khalifa, Tarba, dan Brock 2010, jumlah merger dan akuisisi telah berkembang secara signifikan dan menjadikan strategi merger dan akuisisi semakin umum. Menanggapi peningkatan kegiatan merger dan akuisisi serta kompleksitas transaksi tersebut menyebabkan topik merger dan akuisisi diteliti secara konsisten dalam literatur akademik dan merger dan akuisisi perusahaan mendapat banyak perhatian dari dunia bisnis, masyarakat maupun akademik menurut Gauhan 2010. Sedangkan menurut Picot pada tahun 2002, ketika melihat merger dan akuisisi secara luas,
istilah tersebut dapat mencakup beberapa transaksi yang berbeda dari pembelian dan penjualan usaha, konsentrasi antara usaha, aliansi, kerjasama, dan usaha patungan hingga pembentukan perusahaan, kesuksesan perusahaan atau memastikan independensi bisnis, manajemen buy-in dan manajemen buy-out, perubahan bentuk hukum, dan penawaran umum perdana, serta bahkan restrukturisasi. Keuntungan utama dari merger dan akuisisi menurut Kim dan Novsinger pada tahun 2007 adalah menciptakan sinergi dan diversifikasi. Lebih jelasnya lagi, kombinasi lebih baik dari perusahaan yang terpisah semakin dibutuhkan. Dalam hal persepsi karyawan, budaya organisasi, dan budaya nasional perubahan organisasi berulang kali diteliti sebagai elemen mendasar dari perubahan budaya di perusahaan yang dipelajari setelah merger dan akuisisi. Selanjutnya, menurut literatur, merger dan akuisisi telah menjadi kegiatan strategis yang populer dan diperkirakan akan terus berkembang. Di sini telah dipaparkan perspektif yang berbeda dari kegiatan merger dan akuisisi menurut sebagian besar literatur, yaitu ada 3. Yang pertama adalah nilai-nilai yang diciptakan oleh merger dan akuisisi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan merger dan akuisisi. Dan yang ketiga adalah motif dari merger dan akuisisi tersebut. Selanjutnya, juga disebutkan bahwa tantangan integrasi pasca merger dan akuisisi dalam jenis literatur lain dibagi juga menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kesesuaian organisasi, yang kedua pergantian karyawan puncak selama masa transisi, dan yang ketiga adalah kecepatan. Agrawal, Javi, dan Mandelker pada tahun 1992 melalui studi mendalam yang menguji temuan Lubeck dan Jensen dengan tegas memutuskan bahwa hipotesis pasar yang terorganisir dengan baik menunjukkan strategi merger dan akuisisi harus berhasil bagi pemegang saham masih tetap belum terselesaikan. Menurut Cohers dan Cohers pada tahun 2001 ditemukan bahwa dalam 5 tahun pasca merger, pemegang saham perusahaan akuisisi benar-benar memperoleh sekitar 90% dari nilai pasar mereka. Penelitian menunjukkan hasil selaras secara konsisten dengan penelitian terkait. Penelitian lain menemukan bahwa efek pasca merger dari kedua perusahaan yang tidak diakuisisi dalam perusahaan target atau merger serupa melalui kelompok kendala perusahaan yang tidak diakuisisi. Dikarenakan timbulnya biaya akuisisi, masalah perintegrasian perusahaan target dan pembayaran utang, pemegang saham perusahaan yang mengakuisisi dan memangku kepentingan lainnya mungkin kurang diuntungkan atau mengalami pengembalian netral. Dengan melihat literatur pada penelitian sebelumnya, menunjukkan masih ada banyak kebingungan dan bukti yang bertentangan mengenai hasil integrasi, merger, dan akuisisi, dan tampaknya masuk akal bahwa penelitian ini berkonsentrasi pada yang pertama, penyediaan solusi untuk membantu dua budaya bersinergi. Yang kedua, membuat proses merger dan akuisisi bermanfaat bagi kedua organisasi yang terlibat. Yang ketiga, menambah wawasan tentang kekurangan literatur merger dan akuisisi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah memberikan penyelesaian khusus strategi merger dan akuisisi. Jadi keempat poin di sini merupakan manfaat dari dilakukannya penelitian pada artikel tersebut. Selanjutnya, solusi langkah pertama. Dalam solusi langkah pertama ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, penetapan tujuan umum dan mendiagnosis. Next. Dilakukan perbaikan mengenai bagaimana perusahaan beroperasi dalam meningkatkan efektivitas di semua aspek operasi bisnis dan di semua tingkat dalam bisnis dapat dicapai melalui sarana pengembangan operasi. Langkah pertama dilakukan untuk mempersiapkan dan bertemu dengan pejabat eksekutif perusahaan A dan perusahaan B untuk mendengarkan kebutuhan mereka dan mengumpulkan informasi mengenai tujuan merger dan akuisisi. Kemudian, langkah selanjutnya adalah untuk mengunjungi kedua perusahaan di lokasi guna mengumpulkan informasi secara luas mengenai struktur organisasi, budaya, nilai, dan karyawan mereka. Selanjutnya, dengan mengingat prinsip-prinsip pengembangan organisasi, langkah penting berikutnya untuk integrasi M&A yang sukses adalah menetapkan tujuan. Tujuan bersama untuk pengembangan organisasi adalah peningkatan kinerja
dan produktivitas, meningkatkan semangat kerja dan profitabilitas karyawan. Observasi dan studi menyeluruh terhadap kedua perusahaan tersebut dilakukan dalam langkah diagnosis. Total waktu yang dihabiskan selama langkah ini adalah 4 bulan 4 minggu. Digunakan untuk mengunjungi dan mengumpulkan data situs dari perusahaan A dan 4 minggu lagi untuk mengumpulkan data yang sama dari perusahaan B. Menganalisis data dan melaporkan tanggapan kepada CEO dilakukan pada bulan ketiga. Ambang bulan keempat dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang hilang atau tambahan identifikasi setelah bertemu dengan CEO. Data dan ekspektasi yang ingin dicapai dalam langkah ini mencakup pemahaman struktur organisasi dan masalah kedua perusahaan, termasuk penyebab dan konsekuensinya, menurut Cummings dan Worley 2005. Metodologi pengumpulan yang dilakukan mencakup wawancara langsung dengan pemimpin atau manajer, karyawan, dan pelanggan. Daftar acuan perusahaan, sejarah, informasi, sumber daya manusia, dan informasi keuangan yang tersedia juga akan dikumpulkan. Lalu yang kedua ada pembelajaran budaya. Pembelajaran budaya merupakan salah satu elemen terpenting dari manajemen perubahan. Terdapat 3 fase proses pertukaran pengetahuan. Yang pertama ada penilaian varian budaya, yang kedua ada mengatur varian konteks kolaborasi, yang ketiga konfigurasi ulang sistem budaya untuk menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran bisnis. Fase pertama yakni pembelajaran tentang sistem dan praktik budaya. Kunci dari strategi yang dilakukan yaitu penilaian penyesuaian budaya dalam organisasi dan cara pengintegrasiannya. Kedua perusahaan harus berkontribusi dalam budaya mereka dengan tujuan memperoleh kesadaran budaya yang tepat dan komprehensif. Dalam memahami budaya perusahaan lainnya, perusahaan dapat mengirimkan karyawan ke perusahaan lain untuk jangka waktu kurang lebih 2 bulan, menurut Zich dan Allen. Fase kedua yaitu menetapkan varians. Dialog menjadi strategi yang cocok dalam fase ini. Dialog deliasi merupakan proses yang memungkinkan para karyawan untuk mulai mengeksplorasi anggapan yang ada di balik pendapat dan persepsi mereka dengan efektif. Untuk mengatasi kekhawatiran perusahaan, manajer membuat klarifikasi dari semua aspek yang mengkhawatirkan serta dibuat perubahan pada topik yang tidak sesuai. Menurut Galpin dan Herdon 2007. Hal ini membantu menekankan keterlibatan individu dalam memastikan masalah yang dibahas dan diselesaikan, memulai proses pembentukan saluran komunikasi. Cara ini bukan hanya meminimalisir penolakan karyawan terhadap perubahan, tapi juga ketidakpastian dan kecemasan lainnya. Selanjutnya, solusi langkah kedua. Pada subbab yang keempat ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu keterlibatan karyawan, induksi dan pelatihan, dan yang terakhir pengembangan karyawan. Next. Yang pertama, keterlibatan karyawan. Keberhasilan manajemen perubahan akan terjadi jika karyawan terlibat dalam perubahan organisasi. Hal yang harus dilakukan oleh perusahaan agar karyawan itu dapat atau mau terlibat dalam organisasi, diantaranya yang pertama ada mengembangkan dan mengawasi penilaian sikap pada semua karyawan. Tujuan dari adanya pengembangan dan evaluasi ini untuk mencari tahu pandangan karyawan tentang merger dan akuisisi, serta memastikan apabila ada karyawan yang mengalami masa kesulitan dalam penyesuaian budaya, segera diberikan penanganan dan bantuan kepada karyawan tersebut. Lalu yang kedua ada jalur komunikasi yang tepat harus ditetapkan untuk menghindari salah persepsi serta kesalahan penyampaian antar karyawan. Komunikasi dan keterlibatan karyawan itu merupakan hal yang sangat penting. Misalnya saja sudah ditetapkan jalur komunikasi dari karyawan X, Y, dan Z. Nah, apabila karyawan Z tadi mendapatkan informasi dari si A dan si Y, maka si Z akan mempercayai arahan dari Y karena sesuai dengan jalur komunikasi. Sehingga hal tersebut tidak akan membuat kebingungan untuk karyawan-karyawan yang diberitakan. Lalu untuk mengatasi kekhawatiran karyawan ini dapat diatasi dengan menetapkan peraturan formal
satuan tugas, atau individu yang ditugaskan. Karyawan itu diberikan kebebasan menyampaikan persepsi dan kedua perusahaan harus memberikan pembenaran atas pernyataan serta pertanyaan dari karyawan. Tak lupa pula mereka juga harus menjelaskan pentingnya merger dan akuisisi dalam organisasi dalam membantu karyawan mengatasi ketidakpastian, kebingungan, dan kepanikan. Hal ini juga akan menjaga lingkungan kerja lebih positif. Karyawan yang siap dalam perubahan harus dibimbing oleh kedua perusahaan. Karyawan yang siap dalam perubahan ini menganggap kalau adanya akuisisi itu menguntungkan bukan hanya bagi perusahaan saja, tetapi bagi karyawan juga, karena akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada karyawan tentang tujuan, metode pelaporan, dan budaya organisasi. Next. Yang kedua ada induksi dan pelatihan. Kedua perusahaan harus melakukan pelatihan pada karyawannya. Tujuannya untuk mengetahui siapa yang siap untuk berubah. Untuk menjalankan operasi bisnis, karyawan perusahaan A dan perusahaan B harus diberikan pelatihan dari berbagai aspek, seperti kinerja, strategi kerja, dan proses komunikasi. Dengan dilakukannya pelatihan terhadap karyawan akan mempermudah perusahaan dalam perubahan praktis yang dilakukan saat merger dan akuisisi. Contohnya saja, setiap karyawan Departemen Keuangan itu harus dilatih tentang praktik laporan keuangan yang mencakup konsolidasi keuangan. Lalu next. Yang terakhir ada pengembangan karyawan. Jadi langkah selanjutnya itu adalah pengembangan karyawan, baik dari tingkat karyawan maupun tingkat eksekutif. Dengan begitu, rencana pengembangan bisa diberlakukan. Karena yang mengalami perubahan itu bukan hanya karyawan, melainkan semua orang yang berhubungan dengan bisnis atau organisasi tersebut. Mengingat penjualan dan layanan itu didukung oleh sifat dari kedua perusahaan, maka ada bagian penting yang perlu diperbaiki. Di antaranya ada keterampilan komunikasi, keterampilan teknis pengembangan, kreativitas, dan pemecahan masalah. Selain dalam penjualan dan pelayanan, juga ada pengembangan eksekutif, tujuannya untuk peningkatan dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan manajemen perubahan. Untuk membantu mengatasi perbedaan standar dan menciptakan koneksi, perusahaan B atau perusahaan yang melakukan akuisisi tadi dapat menggunakan berbagai cara untuk memberikan pelatihan pada perusahaan dan karyawan. Hal tersebut dapat terjadi pada tingkat karyawan ataupun eksekutif. Next. Lalu solusi yang terakhir yaitu adalah restrukturisasi. Next. Perusahaan B beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari perusahaan A. Kinerja perusahaan A jika diteruskan dapat menjadi beban keuangan pada perusahaan B. Dengan demikian, perubahan struktur pelaporan karyawan seperti yang dilakukan di perusahaan B dapat diterapkan di perusahaan A. Hal ini termasuk pemindahan karyawan dari area di mana mereka saat ini bekerja dan menempatkan mereka di area yang lain yang lebih cocok untuk keahlian mereka, dan membentuk tim kerja baru berdasarkan keterampilan dan pengalaman. Hal ini memungkinkan adanya restrukturisasi, yaitu adanya perubahan dalam proses bisnis yang membuat kepemilikan, pengendalian, dan perubahan dalam praktik yang bisa dilakukan. Reengineering adalah pemikiran ulang dan desain ulang yang mendasar dari proses bisnis untuk mencapai peningkatan signifikan dalam ukuran kerja saat ini, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Reengineering mengacu pada desain ulang yang mendasar pada proses bisnis, bukan pada kepemilikan dan pengendalian. Manajemen perubahan adalah aspek terakhir dari pengembangan organisasi dalam hal kepemilikan dan pengendalian. Manajemen harus mendapatkan pelatihan pengembangan organisasi yang mencakup pelatihan manajemen perubahan. Hal ini penting untuk membuat perusahaan A menyesuaikan diri dengan perubahan dengan cara tidak menimbulkan tekanan karena memiliki anggota keluarga dalam manajemennya. Perusahaan B itu mampu mengimbangi tekanan apapun yang dialami perusahaan A dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk produktivitas dengan memberikan pelatihan tambahan dan jalur komunikasi. Next. Tinjauan dan kesimpulan dalam artikel tersebut yaitu, dalam kasus perusahaan A dan perusahaan B, persamaan tujuan ada dalam merger mereka. Namun demikian, ada keseimbangan kebutuhan antara skarifikasi dan manfaat dari kedua perusahaan.
Untuk beradaptasi atau menyesuaikan pada era bisnis yang baru, perusahaan A perlu menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebaliknya, perusahaan B yang budaya organisasi dan struktur manajemennya itu tampak normal, itu juga perlu memberikan ruang kepada perusahaan A untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu, tindak lanjut setelah strategi dan pendekatan ini itu perlu diterapkan. Menilai hasil yang diharapkan terhadap hasil yang sebenarnya setelah perusahaan A dan perusahaan B telah mengintegrasikan budaya mereka juga dinilai sangat penting. Budaya organisasi itu juga harus memperkuat strategi dan desain struktural organisasi, khususnya budaya yang menekankan keinginan untuk menjadi efektif. Karena budaya itu dianggap sebagai bagian dari fungsi dan pada saatnya ada interaksi antara fungsi organisasi dan budaya organisasi. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai kesuksesan, koordinasi pengembangan kepemimpinan dan upaya manajemen perubahan itu sangat penting untuk perusahaan A dan perusahaan B di tahun menjelang merger dan akuisisi mereka. Next. Saran dari kelompok kami yaitu dalam penelitian itu disebutkan bahwa metode pengumpulan data yang dilakukan itu mencakup wawancara langsung dengan pemimpin atau manajer, karyawan, dan pelanggan. Akan tetapi, simpulan dari hasil wawancara tersebut itu tidak dipaparkan dalam artikel tersebut. Selain itu, dalam penelitian juga tidak menyebutkan identitas atau contoh perusahaan secara jelas, sehingga membuat pembaca tidak dapat mencari informasi mengenai perusahaan yang disebutkan secara lengkap. Jadi sebaiknya simpulan hasil wawancara dan identitas perusahaan itu dipaparkan untuk memudahkan pembaca dan peneliti selanjutnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.